bertujuan adalah untuk meningkatkan kualitas terapi kita masing-masing. Seperti Ustaz Rahman tadi bilang, ada yang ke arah barat, ada yang ke timur, ada utara, ada selatan. Jadi kita menyatukan lagi yang seperti apa sih totok punggung yang diamanahkan oleh almarhum Pak Haji Sarbini ke beliau, dan juga dari Habib Armen ke Pak Haji Sarbini, sehingga ini akan difokuskan lagi. Nah, jadi Ustaz Rahman menyampaikan upgrading ini diadakan adalah untuk menyatukan kita. Kita sering ketemu, sering bertukar informasi, sehingga nanti kita akan berada pada jalur yang benar dengan panduan Ustaz Rahman. Nah, jadi kita di sini mungkin kelihatannya agak sangar sekali nih nanti presentasi makanya kalau presentasi dibagikan kelihatannya sangar sekali. Ini seperti pemaksaan gitu, harus fokus gitu. Nah, jadi Ustaz Rahman tadi mengarahkan kita untuk ini berjalan perlahan-lahan, sehingga nanti dengan upgrading yang terus-menerus ini kita akan jadi fokus. Nah, Ustaz Rahman tadi sudah menyontohkan seperti sekolah pendikur yang di Batam, motong buku aja, siapa sih nggak bosan motong buku tiap hari? Nah, kita juga gitu, totok punggung itu mungkin ada juga yang bosan sehingga dilakukan dicampur dengan yang lain. Ada dicampur dengan kretek-kretek, ada lagi dengan filter, itu rokok ya, itu rokok, ada rokok kretek, ada filter. Nah, jadi itu. Nah, jadi kita ingin fokus. Jadi artinya fokus itu ya, dalam melakukan terapi totok punggung itu kita fokus ke totok punggung aja, nggak usah dicampur dengan yang lain. Itu amanah Ustaz Rahman dari awal. Kita ingat para trainer kita pasti menyampaikan itu. Totok punggung kita fokus, itu ada SOP-nya, ada dari GT 1, GT 2, silahkan pilih mana yang lebih kita sukain. Nah, terus ada nanti titik fokus. Kalau saya jujur aja, kadang-kadang saya merasa kurang confident, saya GT aja, semua titik itu saya tekanin semua. Dan insya Allah, karena ada amanah dari Ustaz Rahman juga yang beliau dapat dari Pak Haji Sarbini, bahwa salahnya pun bermanfaat. Artinya walaupun di situ nggak ada sumbatan, kita totok, kita tekan, kita uyel-uyel, itu akan lebih optimum organ tubuh yang terkait dengan itu gitu. Nah, ini kuncinya. Jadi nggak usah takut gitu. Nah, kebanyakan orang masih di level trainer ada yang bertanya, mana sih titik fokusnya, saya juga pusing gitu ngeliat titik fokusnya terus. Titik fokus kan kita diajarin itu cara nyarinya gimana. Nah, tapi kadang-kadang memang ada yang tidak ketemu kita fokus. Saya pernah dapat pasien itu stroke udah cukup lama, badannya kurus, saya tekan nggak ketemu. Lalu saya coba raba perlahan gitu. Di sini lembut, di sini kok keras gitu, kayak papan. Rupanya tipis banget. Mungkin sertifikat kertas. Hari kedua saya pencet, langsung kayak balon diisi air muncrat gitu keluar. Saya langsung kaget karena waktu itu baru pertama kali saya temuin begitu. Saya langsung konsul dengan Ustaz Rahman. Ustaz, ini gimana nih? Pasiennya menjerit nggak? Sakit nggak? Enggak, bang. Habis itu dia senyum malah, Ustaz, itu udah oke, kelanjutkan. Alhamdulillah. Nah, jadi itu. Jadi upgrading juga bertujuan kita nanti mendapatkan kursus handal, dan insya Allah ini kita dalam proses membuat perkumpulan. Nanti perkumpulannya namanya Topuris, Totok Punggung Rumah Indonesia Sehat, kepanjangan Topuris. Ya, bertepatan juga dengan nama kita sebagai terapi dipanggil sebagai Topuris. Nah, ini nanti kita akan lambat laun angkat situ. Nah, Ustaz Rahman mengamanahkan kepada kita, nanti perkumpulan Topuris adalah tempat berkumpulnya para totok punggungnya benar-benar fokus. Jadi artinya tidak menyampurkan totok punggung dengan yang lain ya di dalam prakteknya totok punggung. Walaupun nanti di kita punya ilmu terapi yang lain, kita tetap masih bisa menggunakan ilmu terapi tadi, tapi jangan dicampurkan dalam prakteknya dengan totok punggung. Nah, ini bagaimana pelaksanaan upgrading. Upgrading level trainer insya Allah akan diazamkan diadakan di sini.
Jadi kita harapkan para trainer baik pun dari daerah manapun akan berkumpul di sini. Nah, kita akan insya Allah kita usahakan minimal sekali dalam 2 bulan, sehingga teman-teman bisa menjadwalkan, bisa mempersiapkan segala sesuatunya, mungkin ongkos atau apa segala untuk kemari. Memang bagi kawan-kawan yang jauh seperti saya lah dari Riau gitu, memang agak berat datang kemari, cuma ini adalah tergantung niat kita, azam kita tadi. Kita serius enggak? Ya, ini salah satu menguji keseriusan. Pak, yang dekat pun sebenarnya kalau dia nggak ada niat nggak akan datang sampai kemari. Nah, kalau jauh ada niat, insya Allah datang sampai kemari. Nah, terus nanti kita akan adakan upgrading pengurus. Ini diadakan di PW. Jadi pengurus PW semua, pengurus PD berkumpul di PW yang insya Allah akan dihadiri oleh pengurus pusat untuk mengayomin mereka, mengarahkan supaya kita satu jalur gitu, satu arah dengan tutup punggung. Terus nanti upgrading level toporis akan diadakan di PD masing-masing. Ini adalah untuk semua anggota KTPI yang sudah lulus ujian standarisasi, agar pelayanan tutup punggung kita adalah satu rasa gitu. Nah, gak seperti ini ya, rumah makan Padang sederhana sini, sederhana situ, kadang berbeda rasanya. Tapi kalau rumah makan pagi sore, ini bukan iklan ya, itu sama rasanya di mana-mana. Karena memang satu resep dan satu orang yang ininya yang memandu. Nah, kalau sekarang itu kita hampir mirip dengan rumah makan Padang sederhana deh, rasa tutup punggung sini beda, karena beda gitu. Kadang-kadang ada rasa rumah makan Padang, rasa masakan Jawa gitu. Nah itu, ini bingung jadinya. Nah, jadi semua anggota Toporis wajib mengikuti upgrading minimal 1 kali dalam 2 tahun. Ini yang akan kita arahkan, sehingga kita pertemuan kita ini kita harapkan menyatukan hati kita. Akhirnya kita, oh iya, benar yang dibilang Ustaz Rahman itu, kita memang harus fokus. Nah, mungkin selama ini kita merasa, wah kita udah nikmat gini kok, orang udah datang-datang terus kok. Nah, ini supaya kita memang satu rasa gitu. Nah, siapa saja yang bisa jadi anggota perkumpulan Toporis? Jadi ini, semua anggota KTPI yang sudah lulus ujian standarisasi itu bisa menjadi anggota Toporis, perkumpulan Toporis. Dengan syarat adalah mengikuti upgrading, dan nanti insya Allah akan ada akta integritas ya semuanya nanti. Nah, setelah setelah perkumpulan Toporis resmi secara hukum, maka yang memenuhi syarat di bawah ini berhak menjadi anggota perkumpulan Toporis, yaitu lulus ujian standarisasinya adalah minimal angka 8, nilai 8 ya, rata-ratanya 8. Itu kita harapkan lulus dengan nilai 8. Nah, dan nanti seperti Ustadz bilang tadi, semua siswa yang lulus dari sekolah tutup punggung UAR berhak menjadi anggota Toporis, karena memang sudah itu terus yang diinginkan. Nah, semuanya ini nanti semua anggota-anggota ini menandatangani fakta integritas untuk supaya profesional, menandatangani bahwa akan fokus pada tutup punggung dalam melakukan praktek tutup punggung. Selanjutnya, apa hubungannya TPI, KTPI, dan perkumpulan Toporis? Nah, ini mungkin perlu kita pilah-pilah ya. YTPI nanti akan bertugas mengadakan pelatihan dasar, pelatihan pendalaman, ujian standarisasi, TFT, dan advance level. Ya, seperti yang sekarang ini. Terus mengelola sekolah tutup punggung UAR. Ya, insya Allah nanti kita akan bentuk bagaimana kurikulumnya, jangka waktunya seberapa lama gitu ya. Nanti kan kita diskusikan. Mengeluarkan izin gerai topung UAR. Nanti RSTPI nanti akan bertransformasi jadi gerai topung UAR. Nah, ini nanti akan ada standarnya lagi, gerai topung UAR itu seperti apa gitu. Nah, supaya kita bisa fokus, ada sejalan dengan yang fokus pada tutup punggung. KTPI bertugas mengayomi komunitas, ya, silaturahim antara semua pecinta tutup punggung yang berada di jalur formal, yaitu perkumpulan Toporis, maupun yang non formal. Jadi semuanya nanti KTPI tetap ada, kita tetap berkumpul di situ. Ini adalah tempat penjaringan. Nah, KTPI ini bertugas mengadakan kegiatan umum seperti baksos, sosialisasi, jambore. Nanti KTPI kita rame-rame ngumpul lagi supaya satu hati. Kadang-kadang
kalau kita langsung cemplungin ke topung kaget mereka. Nah jadi nggak matching jadinya. Nah kita ini seperti Ustadz bilang tadi, kita kumpulkan dulu, cari emas, kita kumpulin semua dulu material-material yang ada, lalu baru diriayah, disisihkan mana yang mau fokus, mana yang tidak, silahkan. Yang tidak fokus tetap di KTPI, silahkan. Nah tetap itu kita tetap ada komunikasi. Selanjutnya, perkumpulan Toporis bertugas yaitu memanajerial anggota atau punggung yang profesional. Nanti kita akan dikelola di perkumpulan Toporis. Melakukan kegiatan upgrading seperti ini nanti akan dilakukan oleh perkumpulan Toporis. Nanti teman-teman Pusdiklat akan melakukan pengetesan. Nah nanti kita juga mengeluarkan rekomendasi STPT, karena yang bisa mengeluarkan STPT adalah berbadan hukum. Insya Allah nanti kita sudah punya badan hukum, nanti akan bisa kita keluarkan STPT. Semoga sekarang ini kita dalam proses audiensi. Setelah audiensi nanti insya Allah semoga Allah memudahkan, kita dapat rekomendasi dari Kemenkes. Nah seterusnya lalu kita ke Menkumham untuk mendapatkan legitimitas perkumpulan. Kita melaksanakan ujian untuk seleksi asesor ujian standarisasi. Nanti asesor itu kita cita-citakan punya standar dia. Jadi misalnya kalau saya muji, lalu aku muji gitu, mungkin saya kan adalah teman nih, saya lulusin aja. Kalau aku enggak, tetap dia gitu kan. Nah ini kita harus ada standar nih, nggak bisa main lulus saja, supaya kita dapat standar kualitas totok punggung yang tepat. Anggota perkumpulan Toporis yang terpilih akan bertugas sebagai guru pada sekolah totok punggung luar. Nah nanti anggota Toporis karena sudah profesional itu akan bisa menjadi guru, nanti akan dipilih oleh Ustadz Brahman dan tim nanti menjadi guru. Seterusnya mengelola publikasi resmi totok punggung di semua medsos. Jadi medsos kita nanti kita akan kelola bagaimana kita informasikan tentang totok punggung sebaik mungkin di sana, sehingga totok punggung makin dikenal orang, makin bermanfaat dan makin dicari gitu. Nah itu mungkin informasi sekilas untuk upgrading ini, dan juga bagaimana hubungan upgrading dengan perkumpulan Toporis. Jadi ini adalah masa-masa transformasi kita, masa transisi kita untuk menjadi perkumpulan Toporis yang nanti akan dikelola secara profesional.